Terhitung sejak Januari tahun 2024 hingga Juni tahun 2024, Pengadilan Agama Karawang telah menerima permohonan gugatan perceraian sebanyak 2.600 berkas. Artinya, ada 2.600 janda baru di Karawang, dan terbanyak berusia 30 tahun ke bawah. 75% diantaranya merupakan gugatan cerai talak, yaitu gugatan yang berasal dari pihak istri, dan 24% diantaranya berasal dari pihak suami. Dr. Andes Haji Asep Suyuti MC, Humas sekaligus Hakim Pengadilan Agama Karawang menjelaskan, dilihat dari penyebab perceraian, terbanyak karena perekonomian yang mengakibatkan pertengkaran secara terus-menerus, dan bahkan beberapa diantaranya akibat terlilit hutang pinjaman online. Sekitar di bawah 1% diantaranya akibat judi online. Ada juga yang karena perselingkuhan sehingga menyebabkan pertengkaran secara terus-menerus, kata Asep, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Asep mengungkap, sekitar 80% dari seluruh gugatan cerai tersebut, 80% diantaranya tidak dihadiri oleh pihak tergugat, atau dalam bahasa persidangan disebut dengan perstek. Jumlah perkara 2.600 dimulai dari Januari tahun 2024 hingga Juni tahun 2024 itu tergolong cukup tinggi. Asep menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengurus perceraian di pengadilan agama cukup tinggi. Sebelumnya banyak warga yang mengurus perceraian di Amil, tidak melalui pengadilan agama. Kondisi sekarang ini kami rasa angka kesadaran masyarakat cukup tinggi, sehingga jumlah pendaftar perkara perceraian mengalami kenaikan, kata Asep. Dilihat dari jumlah permohonan perceraian dari tahun ke tahun, perceraian tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah 4.286 perkara, diantaranya cerai talak 1.033 dan cerai gugat 3.253 perkara. Sedangkan di tahun 2023, cerai talak sebanyak 999 perkara, dan cerai gugat sebanyak 3.272 perkara sehingga total ada 4.271 perkara. Tahun 2024 ini, sejak Januari hingga Juni ada 2.600 perkara, tutur Asep. Pada masa menjelang kemerdekaan Indonesia, Kabupaten Karawang menyimpan banyak catatan sejarah. Rengas Dengklok merupakan tempat disembunyikannya Soekarno dan Hatta oleh para pemuda Indonesia untuk secepatnya merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Kabupaten Karawang menjadi inspirasi sastrawan Hairil Anwar menulis karya Antara Karawang Bekasi karena peristiwa pertempuran di daerah sewaktu pasukan dari Divisi Siliwangi harus meninggalkan Bekasi menuju Karawang yang masih menjadi daerah kekuasaan Republik. Kecamatan Rengas Dengklok adalah daerah pertama milik Republik Indonesia yang gagah berani mengibarkan bendera merah putih sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia digaungkan. Oleh karena itu selain dikenal dengan sebutan Lumbung Padi, Karawang juga sering disebut sebagai kota pangkal perjuangan. Di Rengas Dengklok didirikan sebuah monumen yang dibangun oleh masyarakat sekitar. Kemudian pada masa pemerintahan Megawati didirikan Tugu Kebulatan Tekad atau warga sekitar menyebutnya dengan Tugu Perap Tugu Bojong, untuk mengenang sejarah Republik Indonesia. Pada tanggal 9 Desember tahun 1947, terjadi peristiwa pembantaian penduduk Kampung Rawa Gede, sekarang terletak di Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang, di antara Karawang dan Bekasi, oleh tentara Belanda sewaktu melancarkan agresi militer pertama. Sejumlah 431 penduduk menjadi korban pembantaian ini. Wilayah Karawang pada masa lalu, hasil pembagian oleh Sunan Gunung Jati pada abad ke-15 dipecah menjadi dua bagian pada masa Perang Kemerdekaan sekitar tahun 1948 SK melalui Wali Negeri Pasundan nomor 12 dengan Sungai Citarum dan Sungai Cilamaya menjadi pembatasnya. Wilayah Kabupaten Karawang Barat meliputi wilayah Kabupaten Karawang sekarang ditambah desa-desa di sebelah barat Citarum yaitu desa-desa Sukasari dan Kertamanah dengan ibu kota di Kecamatan Karawang, sementara Kabupaten Karawang Timur meliputi wilayah Kabupaten Purwakarta dikurangi desa-desa di Kecamatan Sukasari, yang dahulu masih bagian dari Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Subang dengan ibu kota di Kecamatan Subang. Kabupaten Karawang memiliki sentra kerajinan gerabah yang berada di Kampung Anjun Kanoman, Tanjung Mekar, Kabupaten Karawang.
Kerajinan gerabah di Kampung Anjun Kanoman diturunkan secara turun-temurun oleh para pengrajinnya sejak abad ke-15 ketika wilayah Kabupaten Karawang berada di bawah kuasa Sunan Gunung Jati. Kesenian daerah Kabupaten Karawang dipengaruhi oleh budaya dari 3 suku di Jawa Barat yaitu Sunda, Betawi dan Cirebon. Wayang kulit Cirebon yang terdapat di wilayah Kabupaten Karawang merupakan bagian dari wilayah pedalangan Cirebon Gaya Kulonan yang diantaranya berada di Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang. Pada pola penyebarannya di Kabupaten Karawang wilayah desa-desa di Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang termasuk di antaranya wilayah desa Cilamaya dan pemekarannya, sebagian wilayah desa di Kecamatan Banyusari termasuk di antaranya desa Banyu Asih menjadi pusat utama pelestariannya. Desa-desa tersebut juga bersinergi dengan desa-desa lain yang masih satu budaya di wilayah Kabupaten Subang seperti Desa Rawameneng dan sekitarnya yang juga memegang peranan penting dalam menghidupkan dan melestarikan wayang kulit Cirebon di Karawang. Gaya sunggingan pewarnaan pada wayang kulit Cirebon Gaya Kulonan terutama Cilamaya memiliki perbedaan yang tidak jauh dengan gaya sunggingan wayang kulit Cirebon Gaya Kidulan terutama Palimanan. Menurut Waryo, budayawan Cirebon, hal tersebut dimungkinkan karena pada masa lalu para pedalang dan pengrajin wayang antar kedua wilayah saling bertukar dan saling melakukan pembelian wayang kulit Cirebon. Pada bulan Oktober tahun 2014, tradisi Mapak Sri diadakan kembali sebagai tanda berakhirnya kekosongan tradisi syukuran panen. Tradisi ini selama kurang lebih 50 tahun hampir tidak pernah digelar di Blok Cibango, Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Tradisi ini juga disempurnakan dengan pagelaran wayang kulit Cirebon Gaya Kulonan Cilamaya. Menurut A.F. Sudrajat, yang merupakan ketua gabungan kelompok tani Gapoktan Saluyu sekaligus yang menggelar syukuran tersebut, kekosongan yang terjadi selama kurang lebih 50 tahun disebabkan oleh modernisasi dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan tradisi syukuran. Berkurangnya masyarakat yang melakukan tradisi syukuran Mapak Sri dimungkinkan terjadi dalam kondisi masyarakat yang mayoritas Muslim dikarenakan dalam salah satu urutan prosesi tradisi Mapak Sri ada sebuah prosesi mengarak simbolisasi Dewi Sri untuk mengelilingi kampung yang oleh beberapa kalangan masyarakat Muslim bagian ini dianggap tidak Islami walau bagian lain dalam prosesi syukuran Mapak Sri pada budaya Cirebon telah kental nuansa Islamnya. Beberapa masyarakat adat Cirebon telah mengganti simbolisasi Dewi Sri ini dengan sepasang pengantin padi seperti pada tradisi Mapak Sri di pesisir timur Kabupaten Indramayu sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Pada masyarakat adat Cirebon di wilayah Cilamaya dan sekitarnya, tradisi syukuran Mapak Sri dimaknai sebagai wujud syukur kepada Allah SWT menjelang musim panen. Tradisi syukuran Mapak Sri merupakan bagian dari rangkaian tradisi panen, pasca panen dan menjelang tanam padi, pada masyarakat adat Cirebon di wilayah Cilamaya dan sekitarnya rangkaian tradisi selanjutnya setelah syukuran Mapak Sri adalah tradisi hajat bumi atau dalam bahasa setempat dikenal dengan istilah babaritan yang dilakukan setelah prosesi panen dan kemudian tradisi Mapakai, membawa air, yang dilakukan menjelang musim tanam. Menurut A.F. Sudrajat, prosesi Mapak Sri di wilayahnya dapat dilakukan dengan dukungan dari donatur dan sumbangan dari 8 kelompok tani yang tergabung di dalam Gapoktan pimpinannya. Prosesi Mapak Sri disempurnakan dengan pagelaran wayang kulit Cirebon Gaya Kulonan yang dipimpin oleh Ki Dalang Udama dari Desa Rawameneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang. Pagelaran wayang kulit Cirebon Gaya Kulonan tersebut dipentaskan siang malam di Kompleks Pemakaman Sesepuh Blok Cibango. Oleh masyarakat sekitar prosesi pagelaran wayang kulit ini disebut prosesi ngaruwat, atau selamatan guna memohon doa dari Allah SWT agar dijauhkan dari bahaya, penyakit dan kesulitan. Pada pagelaran wayang kulit Cirebon yang menjadi pelengkap prosesi adat Mapak Sri, lakon wayang yang biasanya dipentaskan adalah lakon Sulanjana yang bercerita tentang asal-muasalnya padi. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar panjenengan tidak ketinggalan video-video kami berikutnya.